433 tidak bisa memudahkannya. Xiahou Chuan sepertinya tidak menyangka Lin Chen akan menolak, dia sedikit terkejut dan menatap Lin Chen dengan heran. Banyak prajurit di aula juga sedikit terkejut. Mereka awalnya mengira Lin Chen akan setuju tanpa ragu-ragu, tetapi tiba-tiba dia menolak. Jiang Yue, Sugehong dan yang lainnya saling memandang. Mereka pernah bertemu Lin Chen sebelumnya. Mereka memiliki hubungan hidup dan mati satu sama lain, dan mereka juga memahami karakter Lin Chen dengan relatif baik. Karena Lin Chen mengatakan bahwa fragmen luar angkasa masih berguna, maka mereka pasti berguna di suatu tempat, tetapi saya tidak tahu apa yang akan dilakukan Lin Chen dengan fragmen luar angkasa tersebut. Tapi kalau itu mereka tidak akan setuju untuk menukarkan sampah luar angkasa. Lagi pula, sampah luar angkasa itu terlalu berharga. Hanya karena mereka tidak bisa menggunakannya sekarang bukan berarti mereka tidak akan menggunakannya di masa depan. Fragmen luar angkasa adalah harta yang tak ternilai harganya. Lin Chen, tingkat kultivasimu hanya di puncak alam Tiangang. Dengan harta yang tak ternilai harganya di tubuhmu, kamu pasti akan diburu ketika meninggalkan puncak hijau. Ketika saatnya tiba, aku khawatir kamu tidak hanya akan bertahan. Jika kamu tidak dapat menahan pecahan luar angkasa, kamu bahkan akan kehilangan nyawamu sendiri. Xiahou Chuan yakin bahwa dia akan mendapatkan pecahan luar angkasa. Ketika dia melihat penolakan Lin Chen, dia tidak bisa membantu tetapi membujuknya. Di pesta perburuan harta karun, pertukaran harta secara paksa tidak diperbolehkan, kedua belah pihak harus setuju. Tapi apa yang dia katakan juga benar. Memikirkan harta yang tak ternilai seperti pecahan luar angkasa, jika orang kuat di alam Baoyuan mengetahuinya, dia pasti akan datang untuk merebutnya. Siapapun yang memegang pecahan luar angkasa akan didambakan oleh orang lain. Apakah saya dapat mempertahankan pecahan luar angkasa itu adalah urusan saya, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Suara Lin Chen sangat tenang, dan itu tidak mungkin baginya. Untuk menukar fragmen luar angkasa. Namun, ketika kata-kata ini sampai ke telinga Xiahou Chuan, itu membuatnya terlihat sedikit tidak senang. Saya awalnya berpikir bahwa selama saya menawarkan untuk menukar harta itu, Lin Chen akan setuju. Tanpa diduga, Lin Chen tidak punya niat untuk menukar harta itu sama sekali. Namun jika dia tidak menukarkan hartanya, maka dia tidak akan mendapatkan pecahan luar angkasa. Tanpa pecahan luar angkasa, dia tidak akan bisa menyelesaikan rencananya untuk membuat ruang rahasia. Fragmen luar angkasa harus diperoleh. Xiahou Chuan menarik napas dalam-dalam, dengan niat membunuh di dalam hatinya. Karena Lin Chen tidak mau menukar harta karun itu, dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Untuk membunuh prajurit alam puncak Tiangang demi pecahan luar angkasa, Xiahou Chuan tidak ragu-ragu sama sekali. Lin Chen, saya harap Anda akan berpikir dengan hati-hati dan tidak pernah kehilangan nyawa Anda karena harta karun. Setelah memperhatikan, Xiahou Chuan berkata dengan suara yang dalam lagi, dengan kilatan yang tidak terdeteksi di matanya. Dengan niat membunuh, dia bertekad untuk mendapatkan fragmen luar angkasa. Jika Lin Chen tidak berencana menukar harta karun, maka dia tidak punya pilihan selain membunuh. Xiahou Chuan tidak sengaja menyembunyikan niat membunuh di matanya, tetapi para prajurit di aula semuanya adalah jenius kelas 1, dengan kekuatan yang kuat dan indera yang sangat sensitif. Ketika niat membunuh Xiahou Chuan muncul, semua orang segera menyadarinya. Semua orang kaget. Xiahou Chuan sebenarnya memiliki niat membunuh terhadap Lin Chen. Anda tahu, meskipun orang-orang ini juga mendambakan pecahan luar angkasa Lin Chen, mereka tidak akan membunuh orang untuk merebut harta dan merampok pecahan luar angkasa Lin Chen. Sugehong, Deng Wuqing, Zhang Qishui dan Jiang Yue semuanya mengerutkan kening dan terlihat sedikit tidak senang. Mereka berempat sudah sering mendapat bantuan dari Lin Chen ketika berada di tanah warisan. Jika bukan karena Lin Chen, sekelompok dari mereka akan mati di aula warisan, dan mereka bahkan tidak akan mencapai lantai 1. Sekarang, bagaimana mereka masih bisa mendapatkan warisan dari balai warisan? Sekarang melihat Xiahou Chuan mengancam Lin Chen, mereka berempat segera berdiri. Xiahou Chuan, jaga kata-katamu. Ini adalah klub apresiasi harta karun. Kamu tahu aturan klub apresiasi harta karun. Deng Qingqing, Zhang Qishui dan Jiang Yue berbicara satu demi satu, dan Sugehong juga berkata dengan nada yang sama. Suara yang dalam, hadiah setelah Baohui selesai, Lin Chen akan bersama kita. Di mata Sugehong, Zhang Qishui dan Deng Wuqing, tingkat kultivasi Lin Chen hanya di puncak alam Tiangang. Jika dia bertarung dengan Xiahou Chuan, dia pasti bukan lawannya, dia mati di tangan Xiahou Chuan. Meskipun Jiang Yue tahu tentang kultivasi Lin Chen, Xiahou Chuan berada pada tahap akhir dari alam Dao sejati dan sangat kuat.
Jika dia benar-benar ingin menghadapi Xia Hachuan, dia takut Lin Chen tidak akan menjadi lawannya. Justru karena inilah mereka berempat berbicara menentang Lin Chen. Melihat 4 orang berdiri untuk mendukung Lin Chen, Xia Hachuan tidak bisa membantu tetapi memiliki sedikit kejutan di matanya. Ketika Lin Chen pertama kali memasuki klub apresiasi harta karun, dia tahu bahwa Lin Chen memiliki hubungan yang baik dengan keempat orang itu, tetapi itu hanya hubungan yang baik. Menurut pendapatnya, Lin Chen hanya berada di puncak alam Tiangang, sedangkan keempat Suge Hong berada di posisi teratas. Sebagai jenius kelas 1, tidak boleh terlalu banyak interaksi antara kedua belah pihak. Namun, tampaknya tidak demikian, hubungan antara Lin Chen dan Suge Hong begitu baik sehingga orang-orang terkejut. Bahkan jika dia memusuhi Xia Hachuan, dia harus membantu Lin Chen. Tapi Xia Hachuan tidak tahu bahwa ini adalah hutang Suge Hong dan yang lainnya kepada Lin Chen, mereka berhutang nyawa pada Lin Chen. Jika bukan karena Lin Chen, mereka akan mati 2 tahun lalu. Melihat Suge Hong dan 4 lainnya berdiri, Lin Chen mengangguk sedikit. Mereka berlima memiliki hubungan hidup dan mati, dan hubungan ini tidak tertandingi oleh yang lain. Kemudian, mata Lin Chen tertuju pada Xia Hachuan dan berkata dengan suara yang dalam, "Saya akan membalas kata-kata Anda. Saya harap Anda berpikir dengan hati-hati dan jangan membuang hidup Anda karena harta karun." Awalnya Xia Hachuan yang mengancam Lin Chen, namun di luar dugaan, kini Lin Chen yang mengancam Xia Hachuan. Banyak orang jenius di aula memandang Lin Chen dengan tidak percaya. Menghadapi ancaman Xia Hachuan, Lin Chen tidak takut sama sekali, malah mengancam Xia Hachuan. Diejek oleh seorang pejuang di puncak alam Tiangang, wajah Xia Hachuan tiba-tiba memancarkan amarah, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Saya akan bertanya lagi, apakah Anda setuju untuk menukar pedang Cixia dengan pecahan luar angkasa?" Konyol sekali, pecahan luar angkasa. Ini adalah harta yang tak ternilai harganya, dan kamu harus menukarnya dengan pedang Cixia dengan setengah langkah. Apakah kepalamu tersangkut di pintu, atau kamu memang sebodoh itu? Xia Hachuan telah merusak kulitnya, Lin Chen tidak perlu lagi bersikap sopan kepada Xia Hachuan. Setelah jeda, Lin Chen mencibir dan melanjutkan, "Jangan bicara tentang harta setengah langkahmu, bahkan jika itu adalah harta yang nyata, aku tidak tertarik padanya." Oke. Oke, oke. Xia Hachuan tertawa dengan marah, wajahnya muram dan menakutkan, "Lin Chen, kamu baik-baik saja. Saya berjanji, Anda akan menyesali setiap kata yang Anda ucapkan. Anda tidak punya kesempatan." Lin Chen berkata dengan ringan. "Kita lihat saja nanti." Xia Hachuan kecewa. Dia tidak hanya gagal mendapatkan pecahan luar angkasa, tetapi dia juga dipermalukan oleh Lin Chen, yang membuatnya sulit untuk merasa marah. Dia mendengus berat dan kembali ke tempat duduknya dengan wajah yang sangat jelek. Lalu dia menarik napas dalam-dalam dan mengangkat kedua tangannya. Matanya sedikit tertutup. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya, tapi wajahnya masih jelek, terlihat jelas dia tidak bisa menahan amarahnya untuk sementara waktu. Kalian pasti tahu kalau di Tyrant Territory, Xia Hachuan selalu mengatakan hal yang sama, siapa yang tidak berani mengikutinya. Prajurit puncak alam Tiangang biasa hanya bisa memandangnya dengan kagum. Jika Xia Hachuan menginginkan sesuatu milik prajurit puncak alam Tiangang ini, yang terakhir hanya akan menyerahkannya kepadanya, berharap mendapatkan bimbingan Xia Hachuan, dan tidak akan melanggar perintahnya. Namun, dalam kasus Lin Chen, Xia Hachuan merasa sangat sedih. Lin Chen tidak hanya tidak setuju dengan pertukaran harta, tetapi juga sangat mempermalukannya. Tentu saja, apa yang dikatakan Lin Chen juga benar. Fragmen luar angkasa adalah harta yang tak ternilai harganya. Bagaimana bisa dibandingkan dengan harta setengah langkah? Hanya harta karun nyata yang bisa menyaingi puing-puing luar angkasa. Tetapi bahkan jika itu adalah harta karun nyata, Lin Chen tidak akan mengubahnya. Alasannya sangat sederhana. Fragmen ruang ini adalah kunci area uji coba domain suci untuk beruang kekar kecil. Ini terkait dengan masa depan beruang kekar kecil. Tentu saja Lin Chen tidak akan menukarnya. Ada keheningan di aula utama untuk sementara waktu, dan sekelompok prajurit berbakat saling memandang, mengagumi perilaku Lin Chen dan diam-diam menghela nafas. Meskipun Lin Chen cukup berani untuk melakukan ini, dia juga benar-benar menyinggung perasaan Xia Hachuan. Dan Anda harus tahu bahwa Xia Hachuan adalah salah satu dari 4 penyihir hebat di daerah sekitarnya, tetapi Lin Chen hanya berada di puncak alam Tiangang. Kedua orang tersebut terpisah beberapa alam dalam hal budidaya saja. Meskipun Suge Hong dan yang lainnya melindungi Lin Chen, tidak mungkin untuk melindunginya selamanya. Jika Xia Hachuan memanfaatkan kesempatan ini, Lin Chen akan mati. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan sekarang?
Ding Hao berdiri di samping Xiahou Chuan, dia ragu-ragu dan berkata. Sebagai orang kepercayaan dekat Xiahou Chuan, Ding Hao pasti tahu bahwa Xiahou Chuan membutuhkan fragmen luar angkasa untuk membuat ruang rahasia, jadi mereka harus mendapatkan fragmen luar angkasa Lin Chen, tetapi Lin Chen tidak setuju untuk menukar harta sama sekali. Bunuh. Xiahou Chuan melontarkan satu kata dengan niat membunuh di wajahnya. Ding Hao bergidik. Dia tahu sifat Xiahou Chuan. Begitu Xiahou Chuan benar-benar pembunuh, bahkan jika pihak lain melarikan diri ke ujung bumi, Xiahou Chuan akan menemukannya dan membunuhnya. Tapi, ini, Su Gehong dan Deng Wuqing melindungi Lin Chen. Kami khawatir kami tidak akan memiliki kesempatan untuk bergerak untuk sementara waktu, kata Ding Hao. Su Gehong, Deng Wuqing, Tuo Bacang dan Xiahou Chuan terdaftar sebagai 4 penyihir hebat. Mereka kuat. Sekarang 2 dari 4 penyihir, Su Gehong dan Deng Qingwu, telah berdiri untuk melindungi Lin Chen. Jadi mereka benar-benar tidak ada kesempatan untuk awal. Mendengar ini, kilatan kemarahan melintas di wajah Xiahou Chuan, dan dia menatap Su Gehong dan Deng Wuqing dengan ekspresi marah. Jika Su Gehong dan Deng Wuqing tidak ada di sini, Xiahou Chuan pasti ingin segera membunuh Lin Chen. Kehilangan. Adapun aturan klub apresiasi harta karun. Tidak masalah bagi Xiahou Chuan sama sekali. Anda harus tahu bahwa Xiahou Chuan adalah seorang jenius di wilayah Tairen. Bahkan jika dia melanggar aturan klub hadiah harta karun dan menyebabkan kekuatan wilayah angin dan guntur mengejarnya, tidak ada yang bisa mereka lakukan terhadapnya. Pada saat itu, Xiahou Chuan telah tiba di wilayah Tairen, dan sekte serta pasukan ingin menghadapinya, tetapi mereka tidak memiliki peluang. Cepat atau lambat, dia harus mati. Xiahou Chuan berkata dengan dingin. Tiba-tiba, hatinya tergerak dan dia berkata, tapi kita tidak bisa membuatnya mudah sekarang. Bukankah kita akan berdiskusi dan bertukar pikiran nanti? Naikkan saja dan provokasi Lin Chen. Tantang dia atas nama perdebatan dan beri dia pelajaran. Ding Hao berada di tahap tengah alam Zhendao, jadi dia tidak bisa menangani seorang pejuang di puncak alam Tiangang. Saudaraku, saya mengerti. Saya berjanji tidak akan memukuli Lin Chen hingga menjadi cacat, kata Ding Hao sambil mencibir. Ya. Setelah mendengar ini, kemarahan di wajah Xiahou Chuan sedikit mereda, tapi itu masih sangat jelek. Ketika dia memikirkan tentang pecahan luar angkasa dan dia tidak tahu kapan dia akan mendapatkannya, dia menjadi sedikit marah. Tanpa fragmen luar angkasa, apalagi yang bisa dia lakukan? Membuat ruang rahasia. Ada juga hubungan antara Lin Chen dan Jiang Yue. Jiang Yue sebelumnya berdiri untuk mendukung Lin Chen, yang juga membuat Xiahou Chuan marah. Anda harus tahu bahwa Xiahou Chuan sedang mengejar Jiang Yue. Bab 434 Komunikasi. Benua Tianling begitu besar sehingga bahkan orang super kuat di alam nirwana atau bahkan raja di alam hidup dan mati mungkin tidak dapat menjelajahi seluruh benua Tianling. Ketika Lin Chen tiba di wilayah Fenglei dari wilayah Yan'an, dia hanya melihat sudut kecil dari benua Tianling. Tetapi meskipun itu hanya sudut dari benua Tianling, ada begitu banyak harta karun di daerah ini yang tidak dapat dibayangkan. Dan hal ini dibuktikan dengan 2 tahap yaitu apresiasi harta karun dan pertukaran harta karun sebelum pertemuan apresiasi harta karun. Mereka yang berpartisipasi dalam pesta penghargaan harta karun semuanya jenius dari 3 domain wilayah Fenglei, wilayah Beiling, dan wilayah Batian. Harta yang mereka bawa bermacam-macam, dan masing-masing sangat berharga dan jarang terlihat di luar. Acara apresiasi harta karun ini sangat berharga. Benar-benar membuka mata. Saya tidak menyangka akan ada begitu banyak harta karun, kata seseorang dengan kagum. Setelah perburuan harta karun sebelumnya, semua orang merasa mata mereka terbuka. Ada banyak harta karun yang belum pernah mereka dengar. Benua Tianling sangat luas, dan ada begitu banyak harta karun hanya di 3 wilayah, wilayah Fenglei, wilayah Beiling, dan wilayah Batian. Jika itu adalah tanah suci, saya khawatir harta karun di dalamnya akan semakin langka. Ada kilatan cahaya di mata Zhang Qishui, dan dia berbisik di mulutnya. Domain suci kaya akan sumber daya budidaya, harta karun, dan kejeniusan. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda harus keluar dan melihatnya, Jiang Yue merenung sejenak dan berkata. Dibandingkan dengan wilayah Yan'an, wilayah Fenglei memang memiliki sumber daya budidaya yang lebih melimpah, namun dibandingkan dengan wilayah suci dan domain besar lainnya, tampaknya agak tidak signifikan. Bahkan dibandingkan dengan para jenius di wilayah Fenglei sedikit lebih rendah daripada para jenius di wilayah suci. Tidak sebaik itu. Anda harus tahu bahwa Su Gehong dan yang lainnya hanya berada di peringkat lebih dari 70 di peringkat bumi, dan para jenius yang menempati peringkat pertama adalah para jenius dari alam suci.
Saat membandingkan kedua rumah tersebut, sekilas terlihat jelas siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Semua orang berbicara dan memakan buah rohani di atas meja kayu. Pertemuan apresiasi harta karun kini telah mengalami kemajuan dan akan memasuki tahap ketiga, yaitu berkomunikasi dan belajar satu sama lain. Bagi semua orang, hal terpenting dalam perburuan harta karun adalah tahap ketiga ini. Awalnya, mereka datang untuk berpartisipasi dalam pesta penghargaan harta karun untuk bersaing satu sama lain, saling menantang, dan meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Sedangkan untuk apresiasi harta karun dan penukaran harta karun hanya bersifat sekunder, tentunya alangkah baiknya jika Anda bisa menukarkan harta karun yang berguna bagi Anda di pesta apresiasi harta karun tersebut. Demikian pula, Lin Chen datang untuk berpartisipasi dalam pesta penghargaan harta karun hanya untuk melihat para jenius di wilayah Feng Lei, wilayah Batian, dan wilayah Beiling. Bagaimanapun, alasan mengapa Lin Chen keluar dari wilayah Yan'an dan datang ke wilayah Feng Lei adalah untuk melatih dirinya sendiri. Sekarang ada kesempatan untuk menantang si jenius, Lin Chen pasti tidak akan melewatkannya. Saat semua orang berbicara dan tertawa satu sama lain, Su Gehong menekankan tangannya sedikit ke depannya dan berkata sambil tersenyum, semuanya, hadiah harta karun dan pertukaran harta karun telah dilakukan sekarang. Saya yakin Anda juga telah mendapatkan harta karun itu. Kamu mau? Dalam hal ini, maka tanpa membuang-buang waktu, kini kamu bisa menantang orang lain sendiri. Tentu saja, tantangannya hanya untuk diskusi. Jangan biarkan itu menyakiti persahabatanmu. Haha, aku sudah pernah menunggu saat ini untuk waktu yang lama. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Yah, perdebatan adalah perdebatan, dan jika itu menyakiti kehidupan seseorang, itu akan sedikit tidak sedap dipandang. Kalau begitu, mari kita mulai perdebatan sekarang. Saya akan menjadi orang pertama yang berkompetisi. Seorang pemuda kekar di tingkat tengah alam Dao sejati berdiri. Pemuda ini membawa. Sambil memegang pedang besar, dia tertawa keras dan melangkah ke tengah aula. Karena diskusi dan komunikasi klub apresiasi harta karun telah dipertimbangkan sejak awal, ketika aula utama didirikan, area tengahnya relatif luas. Selama kedua prajurit tersebut tidak bertarung hingga menghancurkan dunia, itu tidak akan mempengaruhi orang lain. Chen Dong, aku selalu ingin bersaing denganmu. Aku ingin tahu apakah kita bisa mencobanya sekarang, kata pemuda kekar itu dengan lantang kepada pemuda lainnya. Seperti pemuda kekar, Chen Dong juga berada di tahap tengah alam Dao sejati. Namun, keduanya tidak berasal dari domain yang sama. Pemuda kekar berasal dari domain spiritual utara, sedangkan Chen Dong adalah seorang jenius dari domain Feng Lei. Awalnya, para jenius dari 3 domain besar berpartisipasi dalam klub apresiasi harta karun, dan ada rasa persaingan di dalamnya. Tentu saja saya berharap para jenius di domainnya sendiri dapat menekan orang lain dan mendominasi ketiga domain tersebut. Dalam keadaan seperti itu, mereka yang pada dasarnya bersaing satu sama lain dan menantang satu sama lain tidak akan menantang para jenius di bidangnya masing-masing. Terlebih lagi, para jenius di domain mereka sendiri dapat bersaing satu sama lain setelah pesta penghargaan harta karun, atau kembali ke domain Beiling dan domain Tyrant. Semua orang memandang Chen Dong dan pemuda kekar dengan penuh minat. Ini adalah pertarungan pertama dalam pesta perburuan harta karun, tapi meskipun ini adalah pertarungan pertama, ini bukanlah pertarungan antara para jenius terkuat. Pemuda kekar ini berasal dari wilayah spiritual utara. Namanya Wang Chang. Dia sangat terkenal di wilayah spiritual utara. Dikatakan bahwa dia belajar di bawah bimbingan orang kuat di puncak alam Baoyuan. Jiang Yue di samping Lin Chen berkata dengan suara rendah. Lin Chen tidak tahu asal-muasal para jenius ini, mengetahui hal ini, Jiang Yue menjelaskan. Dari 3 orang jenius yang berpartisipasi dalam perburuan harta karun kali ini, wilayah spiritual utara memiliki sumber daya budidaya terkaya. Para jenius di wilayah spiritual utara sangat kuat, Zhang Chishui juga berkata dengan wajah serius. Di benua Tianling, semakin dekat ke domain suci, semakin kaya sumber daya budidayanya. Di antara 3 domain Feng Lei, Batian, dan Beiling, sebagai perbandingan, Beiling adalah yang paling dekat dengan suci. Oleh karena itu, sumber daya budidaya di alam spiritual utara juga paling melimpah. Semakin kaya sumber daya budidaya, semakin besar kemungkinan munculnya orang-orang jenius. Bagaimanapun juga, energi spiritual langit dan bumi kaya, dan beberapa orang dilahirkan dengan energi spiritual langit dan bumi dalam jumlah besar, yang meningkatkan fisik mereka. Dalam kondisi ini, mereka secara alami dapat berlatih lebih cepat daripada pejuang biasa, yang berarti mereka jenius. Bagi Zhang Chishui, Wang Chang secara alami tidak menimbulkan ancaman baginya.
Satu-satunya yang dapat mengancamnya adalah pejuang berbakat dengan level yang sama, seperti Tuo Bacang, Xia Hachuan dan para jenius lainnya yang juga berada di tahap akhir alam Dao sejati. Namun, pertarungan antara Wang Chang dan Chen Dong adalah pertarungan pertama dari pesta perburuan harta karun, jadi semua orang lebih mengkhawatirkannya. Kenapa tidak? Chen juga ingin merasakan kekuatan jenius dari alam spiritual utara. Chen Dong melompat ke tengah aula, menghadap Wang Chang dari kejauhan. Wang Chang adalah ahli ilmu pedang, sedangkan Chen Dong menggunakan palu yang sangat berat sebagai senjatanya. Palu ini memiliki rantai besi yang terlihat sangat keras, panjangnya sekitar 2 meter. Selama pertempuran, Chen Dong dapat meraih rantai besi ini, berayun palu yang berat untuk menyerang. Seperti kata pepatah, orang tidak boleh dinilai dari penampilannya. Chen Dong terlihat sangat kurus, tetapi dia menggunakan palu godam sebagai senjatanya, yang mengejutkan banyak orang. Baik. Kalau begitu hati-hati. Saat dia mengatakan ini, Wang Chang perlahan mengeluarkan pisau besar dari punggungnya. Ini adalah pedang yang sangat lebar dan tebal, panjangnya setidaknya 2 meter. Sangat tebal dan bilahnya jauh lebih lebar dari pisau biasa. Pedang ini jelas merupakan pedang yang berat. Dalam hal berat, mungkin tidak lebih ringan dari palu godam Chen Dong. Namun, Wang Chang sendiri sangat tinggi. Oleh karena itu, gunakan ini pedang berat tidak begitu mengejutkan seperti ketika Chen Dong menggunakan senjata palu berat. Keduanya berada di tahap tengah alam Dao sejati, dan kekuatan mereka hampir sama. Chen Dong tidak berani ceroboh. Dia berkata dengan ekspresi sedikit serius, ambil palu saya dulu dan coba. Wow! Saat dia berbicara, esensi dantian Chen Dong mulai bergerak. Dia mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya, dan rantai besi segera dilemparkan olehnya. Palu yang berat juga terlempar ke udara, dan langsung menyerang Wang Chang. Ada suara mendesing, suara gemerincing rantai. Bagus sekali. Teriak Chen Dong dengan suara rendah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia memegang pisau berat di kedua tangannya dan menebas palu berat Chen Dong. Serangan keduanya tampak sederhana, hanya membombardir mereka dengan energi yang sebenarnya. Meski begitu, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Jika itu adalah prajurit tingkat menengah lainnya di alam Dao sejati, mereka mungkin akan jatuh ke tanah dan terluka parah akibat pukulan ini. Meskipun budidaya keduanya berada di tahap tengah alam Dao sejati, dalam hal kekuatan sebenarnya, mereka tidak jauh lebih lemah dari beberapa prajurit di tahap akhir alam Dao sejati. Alasan mengapa orang jenius disebut jenius adalah karena mereka berbakat, cerdas, dan sangat berkualitas. Orang lain mungkin membutuhkan waktu 1 tahun untuk berlatih seni bela diri yang sama, tetapi mereka mungkin hanya membutuhkan waktu 1 bulan atau bahkan 1 hari. Jika keterampilan bela diri ini 100% kuat saat digunakan oleh orang lain, maka seorang jenius dapat mengerahkan 200% kekuatannya. Inilah terornya seorang jenius. Bagi seorang jenius, tantangan lompatan katak semudah makan. Semua orang memandang Wang Chang dan Chen Dong di lapangan. Nyaring. Saat berikutnya, pisau berat dan palu berat bertemu, mengeluarkan suara yang tumpul. Saat pisau berat dan palu berat berpotongan, gumpalan bunga api muncul, dan bunga api beterbangan kemana-mana, sungguh mengejutkan. Huff. Dalam pukulan ini, keduanya hanya menggunakan energi aslinya untuk menyerang, dan kekuatan serangannya tidak jauh berbeda. Setelah pukulan ini, keduanya mengerang dan mundur selangkah. Dilihat dari hasil pertarungannya saja, kedua serangan itu sama-sama seimbang. Jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, meski berlangsung selama 3 hari 3 malam, kita mungkin tidak bisa menentukan hasilnya, kata seseorang tanpa berkata-kata. B. Lihat saja. Serangan ini hanyalah ujian. Mereka akan menggunakan seni bela diri. Ya, saya mendengar bahwa Wang Chang baru-baru ini mengembangkan seni bela diri ke tingkat daceng. Dia seharusnya bisa segera menggunakannya. Ilmu silat di atasnya terletak misteri dan misteri. Namun, cukup sulit bahkan bagi orang kuat di alam Baoyuan untuk memahami misteri tersebut. Adapun para pejuang di alam Dao sejati, hanya ada sedikit yang dapat memahami bahkan secercah misteri pun. Jika ada, mereka tidak ada satupun di antara 10.000 orang jenius. Mereka masih dalam tahap eksplorasi misteri dan belum memiliki pemahaman yang sebenarnya tentang misteri tersebut, sehingga wajar saja mereka tidak bisa menggunakannya untuk menyerang musuh. Namun meski begitu, itu sudah jauh lebih baik daripada rata-rata prajurit alam Zendao. Lagi pula, rata-rata prajurit alam Zendao tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat semua orang sedang berbicara, Wang Chang dan Chen Dong di lapangan bentrok lagi. Tubuh keduanya berubah menjadi 2 sinar cahaya, masing-masing memegang pisau berat dan palu berat, dan mereka saling menyerang dengan kecepatan yang sangat cepat.
Mereka hampir hanya melihat dua sosok melintas. Saat berikutnya, terjadilah konfrontasi antara pisau berat dan palu berat. Bang 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 bang. Dalam sekejap, keduanya bertukar puluhan jurus, pertarungan sengit tersebut membuat keduanya sedikit terengah-engah. Bagus sekali. Sudah lama sekali aku tidak bertemu lawan dengan kekuatan yang setara. Tapi Cendong, jika aku menghadapimu sebelumnya, aku tidak akan terkalahkan, tapi sekarang, kamu bukan tandinganku. Wang Chang tertawa keras, dia menatap Cendong dan berkata, "Oh, benarkah?" Cendong menyipitkan matanya dan berbisik, tidak mudah mengalahkanku. Kamu akan tahu setelah kamu mencobanya. Wang Chang tertawa, meregangkan kakinya, dan menggerakkan tubuhnya. Dia menghindar dan berlari ke arah Cendong lagi. Pada saat yang sama, dia memegang pisau berat itu erat-erat di kedua tangannya dan menebasnya dengan keras.